Nada pertama itu Kita teater pertama kali setelah sekian tahun kalau nggak salah, nggak pernah ada project yang bau-bau teater gitu, dan tiba-tiba ada Juang gitu, Narada dengan penampilan Juang. Jadi bagian pertama itu adalah paling susahnya, setting up the ground sih, kayak kita mau ngapain, kita harus ngapain, pembagian panitianya seperti apa. Karena pengalaman di Zero juga nggak ada sama sekali, akhirnya jadi banyak banget belajar. Jadi tantangannya memang banyak banget yang mesti dipelajarin, banyak banget yang mesti dipersiapkan. Challenge banget sih, banyak yang meragukan, banyak yang optimis banget juga, banyak yang gak ada ekspektasi apapun. Jadi kita benar-benar, aku ingat waktu itu lumayan, promosinya lumayan gede-gedean buat memperkenalkan bahwa ini loh teaternya FPUAJ gitu. Kita dibantu sama dosen kita tercinta ya, waktu itu sama Mbak Harini Tunjungsari, Mbak Ating. Kalau ditanya nih ya, kesan sebagai dosen pembimbing di Narada, kesan yang pertama adalah membahagiakan, karena memang saya selalu bahagia ketika bisa berkecimpung dengan kegiatan seni lagi. Dan buat saya membahagiakannya double, karena saya adalah pendidik, saya sekolah pendidikan. Jadi saya sangat senang bisa melihat orang berkembang. Jadi saya tuh senang banget nonton dari jauh gitu ya, semua prosesnya, dari proses rapat, proses latihan, proses berantem-berantemnya, proses baikannya, sampai nangis-nangisan ketika selesai proyeknya. Karena saya sangat senang melihat orang yang tadinya dia masih banyak yang harus dikembangkan, sampai akhirnya berhasil nih ya mencapai level tertentu dari tuntutan yang diberikan ke dia, atau bahkan dia bisa lebih dari apa yang diharapkan. Nah, itulah sebuah kebahagiaan buat saya sebagai dosen pembimbing. Pengalaman berkesan itu banyak banget ya. Saya memanggil Ricky BPH sebagai cumi-cumi, karena saya kalau lagi maki-maki, saya kan bilangnya instead of mengumpat-ngumpat dengan nama-nama binatang yang lain, saya akan maki-maki dengan cumi, dasar cumi-cumi gitu. Dan kemudian Ricky membuatlah gaya cumi-cumi gitu. Jadi kalau kami ketemu itu punya salam khusus gitu ya, salam cumi-cumi gitu. Keunikannya saat Juang itu sepertinya ceritanya sederhana gitu, nggak banyak neko-neko, produksinya juga dibuat sangat menyenangkan gitu. Jadi orang-orang yang baru nyentuh seni peran atau produksi teater tuh bisa enjoy. Jadi aku inget kekeluarganya tuh sangat kuat di situ, memaksimalkan musik-musik waktu itu, karena memang kita udah kuat di musiknya, jadi latar musiknya tuh sangat menarik tuh ya, dengan cerita yang sederhana. Terus kalau bagi kami Purnama itu tantangannya ini sih, karena Juang sudah mendapat respon yang sangat positif gitu ya, terus banyak yang berekspektasi tinggi, terus banyak yang antusias sekali gitu ya dengan penampilan Narada berikutnya. Jadi kita kayak agak ada pressure nih, aduh, kayak ayo kita harus level up gitu. Dan kita mulai bagi nih, yang satu ada artistic team yang memang fokusnya adalah nge-deliver apa yang ada di lapangan atau di stage. Satu lagi adalah organisasi dari segi functionality-nya lah, dari gimana kita bisa mempertahankan organisasi ini untuk tetap hidup. Yang unik dari bagi kami Purnama adalah memanfaatkan banyak talent gitu ya, dan kita mencoba untuk memberi ruang bagi semua yang mau mencicipi seni peran atau produksi teater. Melihat teman-teman yang tadinya di kelas cuma belajar segala macam, ngobrol sih, tapi untuk melihat mereka yang beracting all out gitu tuh jadi kayak, lo ternyata bisa kayak gini ya, lo bisa kayak gini ya, ternyata suara lo bagus, ternyata tarian lo keren banget. Mas Ciprut waktu itu berani menggunakan spot-spot yang tidak biasa, dalam kayak di balkon atas, terhadap pemeran-pemeran yang turun yang masuk dari pintu GKJ-nya.
Surat dari Negeri Layang-Layang kan. Itu ada ceritanya untuk rakyat Indonesia yang melawan penjajah, melawan Jepang gitu. Narada 3 itu nggak ada dancer, jadi para performernya yang ada di panggung itu harus bisa acting, harus bisa nyanyi, dan harus bisa nari. Kita pun tidak banyak, mereka begitu keji. Singkirkan semua itu. Kita harus bersatu padu. Kita bangkit untuk merdeka. Kita bangkit untuk Indonesia. Kita bangkit untuk merdeka. Kita bangkit untuk Indonesia. Keunikannya adalah aku berperan sebagai seorang gadis Jepang. Aku harus berbicara dengan sedikit aksen Jepang lah. Itu ngomongnya bahasa Indonesia tapi logatnya logat Jepang gitu loh. Jadi dan itu harus banget membuat penonton tuh ngerasa oh ini orang Jepang yang lagi bahasa Indonesia nih, bukan orang Indonesia yang nyoba pakai logat Jepang. Oke, jadi waktu itu Haris berbahasa Indonesia pakai logat Jepang, tapi kalau lagi istirahat boleh pakai bahasa Indonesia. Habis itu ya kalau tiba-tiba tidak pakai logat Jepang itu dihukum. Apa ya waktu itu hukumannya juga saya lupa. Yang gue suka sama Narada 3 itu sampai sekarang gue masih inget lagu-lagunya. Anata no kimochi wakaru. Aku juga punya rasa yang sama. Bersama melewati waktu merawat rindumu di sini. Seperti ini? Ya. Aku terbangkannya. Wahai terbanglah seperti kau bisa bersama angin, bawalah rasa kepada siapapun yang melihatnya ingin memberikan hawa. Angin bawalah cita-citaku seperti melodi dalam lagu. Wahai para penguasa angin, tiupkanlah anginmu.
Nada 4 itu menarik juga. Waktu itu emang ide gila sutradara kita, dia mau buat temanya ada dangdut-dangdutnya lah. Dan akhirnya terjadi. Dan setelah kita pikir-pikir, masih bisa nih untuk dikaitin sama psikologinya juga. Lantas kenapa nggak coba gitu untuk dipentaskan. Darling, dangdut roda keliling, itu beda juga nih karakteristik aku jadi ibu sayur gitu kan. Dan di situ belajarnya adalah aku nggak pernah jadi kayak ibu-ibu tukang jualan sayur, tapi di situ Kak Ciprot juga sebagai sutradara nge-encourage gimana coba jadi ibu-ibu tukang gosip yang harus heboh. Coba cari aksen yang kamu mau bawa tuh apa untuk bisa ada kelihatan lah ya perbedaan aksen kalau misalnya kamu pilih jadi yang Jawa, Sunda, karena ini juga emang mau ngelihat Bhinneka Tunggal Ika-nya juga ya, maksudnya ketika ibu-ibu pun kita punya karakteristik yang unik sama satu sama lain. Awalnya tuh kita kayak pas lagi latihan tuh uniknya kayak merasa kok kayak kita kurang emosinya gimana gitu ya, kok kayak ada yang kurang, kayak nggak ada sisi kayak perjuangan gitu. Tapi ternyata itu tiap teater punya keunikan masing-masing, dan aku baru menyadari di yang keempat ini ternyata walaupun kita bukan yang kayak suasana yang berjuang banget, tapi ternyata penonton tuh terhibur banget dengan kayak lelucon zaman sekarang, lagu dangdut lah. Saya pun dapet peran yang ada nyanyinya, nyanyi dangdut. Itu bener-bener tuh waktu setelah tahu itu langsung tiap hari dengerin YouTube tuh nyari-nyari lagu dangdut gitu kayak Rhoma Irama lah, Nasar, dan juga itu waktu itu jadi orang kayak orang bukan kaya ya, emang orang Jawa gitu, jadi medoknya tuh harus keluar gitu, bener-bener satu main itu harus medok, kalau nggak medok wah itu karakternya jadi ganti. Tantangannya menurut gue paling besar tuh itu, karena untuk gantiin kostum tuh nggak semudah itu, apalagi pas di yang Darling itu kostumnya pemeran utama si Kirana itu tuh banyak banget, dan dia ganti scene-nya itu cepet, jadi kayak itu tantangan sih, apalagi pas show itu satu anak kosmek tuh semua cuma buat ngurusin Kirana doang gitu, jadi itu benar-benar tantangan besar pas Darling, tapi untungnya semua bisa dilewati dengan sempurna ya menurut gue, karena timingnya pas dan nggak ada yang kebobolan sih pas di Darling itu.
Halo, saya Stefanus Ciprut. Saya sutradara Narada yang kedua sampai dengan yang keempat. Kemudian dipercaya lagi di Narada 5, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Kenapa Merpati Tak Pernah Ingkar Janji? Merpati Tak Pernah Ingkar Janji ini adalah novel legendaris yang ditulis tahun 1984. Karya penulis novel legendaris juga, Mirawe, dan pernah difilmkan tahun 1986. Pada saat itu filmnya setahu gue sangat booming. Film ataupun karya novel ini belum pernah diadaptasi ke musikal. Menurut gue sangat menarik karena belum ada yang pernah mementaskannya, jadi kayaknya pilihan yang tepat nih, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Proses penulisan naskah gue mulai ketika BPH sudah dapat lampu hijau dari penerbit Gramet, karena kan ini ada sedikit tantangan buat BPH, yaitu mendapatkan izin buat kita mengadaptasi novel yang pernah diterbitkan sama Gramedia gitu. Prosesnya sih sebenarnya tidak terlalu sulit karena udah ada novelnya, terus udah ada filmnya, jadi paling yang gue pikirin pada saat penulisan tuh adalah bagaimana menerjemahkan bahasa verbal dari novel ke dalam imajinasi panggung gitu. Tugas kita ini untuk ngekontrol jalannya cerita ini biar sesuai sama patternnya. Siapa yang nanti akan mengantarku pulang? Aku tidak berani pulang sendirian. Kalau begitu, ceritalah kepadaku. Malu? Iya. Aku kan tidak cantik. Oke, mesti kan kita buat lagu. Biasa kalau dari lagunya sendiri itu mulai dari Kak Ciprut. Jadi Kak Ciprut nulis lirik dulu. Dari liriknya nanti bakal dilaguin sama kita. Ya, jadi tugas kami selama Narada ini kan kita bikin jadwal latihan, mencocokkan jadwal pemain dengan pelatih. Terus pas kita lagi latihan, kita harus mastiin bahwa semua pemain datang tepat waktu, mau datang jadi nggak mengganggu jalannya latihan. Kita nyari-nyari dana, habis itu selain dana kita juga nyari-nyari sponsorship untuk Narada sendiri. Terus kita masing-masing juga jadi PIC untuk jualan-jualan tertentu. Jadi proses kreatif yang aku telah lakukan selama Narada adalah membuat desain seluruh konten publikasi acara. Dari membuat medsosnya, dari rancang feeds IG, dan bikin story juga. Di stage management, aku bertugas sebagai PIC wing sebelah kanan. Secara singkatnya, aku dan teman-teman itu membantu jalannya para pemain keluar masuk panggung, properti, backdrop, backsound, mic teman-teman semua. Intinya mekanisme pergerakan panggung kita yang in charge kayak gitu. Untuk tugas kostum dan juga make up sendiri tuh yang pasti kayak harus mencari kostum kan, dan juga harus mempersiapkan make up dan juga merias wajah pemain sesuai karakternya masing-masing. Terus yang pasti juga tugas kostum dan make up itu juga harus mempersiapkan kostum yang dipakai oleh setiap pemain di setiap scene-nya gitu loh. Kita kan dari divisi koreonya, jadi kita dapetin tuh untuk menciptakan gerakan-gerakan sesuai dengan lagunya. Aduh. Pandemi ya. Setelah benar-benar nggak bisa pentas bulan April dan udah mengeluarkan pengumuman untuk teman-teman di luar sana yang melalui Instagram itu, dan kebetulan juga kita udah jual tiket early bird gitu. Jadi ya sedih sih karena kayak apa yang kita perjuangkan udah 70-80%, jadi kayak diundur-undur lagi, kayak lebih lama lagi selesainya, dan pastinya kalau udah lama ngelatihan lupa semua gitu, jadi harus beradaptasi lagi nanti kayak gitu-gitu sih. Vlog udah nyiapin tempat latihan, terus ngejagain latihan, terus yang terakhir sedihnya adalah Vlog udah sempat untuk mempersiapkan gedung. Kecewa banget, padahal udah nunggu-nunggu buat hari H. Jadi ya memang sedih gitu loh, karena gue dari tahun pertama gitu di kampus itu udah ikut Narada, sedangkan ini tahun terakhir gitu. Ya
lagi jadi Astrada. Ternyata pementasan dibatalkan. Ya sedih pasti karena ada sesuatu yang hilang. Gue bangga sama Narada karena kita berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya jangan sampai apa yang sudah kita upayakan dari kemarin, dari sebelum pandemi itu ya hilang begitu saja gitu. Kemarin juga kita masih punya harapan, masih kayak berharap bisa pentas atau bisa melahirkan suatu karya gitu ya. Ya akhirnya memang dengan recording seperti ini. Dan ini membanggakan karena benar-benar ini usaha yang sangat maksimal dan terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk perasaannya campur aduk sih, pasti sedih, terus juga nyeseknya juga ada karena benar-benar tinggal 1,5 bulan lagi latihan. Di satu sisi pandemi juga benar-benar di luar kontrol kita, jadi ada bingungnya, ada sedihnya, ada nyesek juga karena benar-benar tinggal sebentar lagi tapi harus di hold. Aku merasa sedih karena udah lihat performer latihan berapa kali terus-terusan, juga para komite juga udah rapat, terus ternyata gara-gara pandemi harus dilakukan secara online. Tapi amazed sama BPH dan komite lainnya yang bisa memikirkan acara ini untuk bisa tetap berjalan sama online. Pastinya kecewa banget ya, karena kemarin udah ngelihat persiapan yang dilakuin sama performer sama panitia-panitia yang lainnya tuh udah pada niat banget latihan sampai malam, sampai pulang kampus malam-malam. Terus kayak udah berapa kali datang latihannya dan lihat latihannya tuh kayak itu udah bagus banget, udah seru banget. Dan kayaknya nih kalau udah penasaran banget lah jatuhnya kayak ini gimana ntar ya pementasannya ya, prakteknya ntar gimana ya. Cuman ya mungkin pandemi juga nggak ada yang tahu kan dia datang tiba-tiba. Sedih karena effort waktu yang kita lakuin untuk Narada itu nggak sedikit. Jadinya aku merasa sayang banget Narada ini harus diubah bentuknya, yang tadinya kita harusnya tampil tapi jadi bentuknya talk show seperti ini. Padahal udah dikit lagi ya, tapi ya udah akhirnya kita berpikir sambil terus kita ketemuan di Zoom, terus kita juga saling menguatkan gitu, kita tetap share feeling, jadi kita tetap melakukan itu gitu meskipun via Zoom, sampai ya dengan keputusan bahwa ya udah kita virtual concert kita lakukan dengan segala macam keterbatasan kita gitu, dengan tenaga yang seadanya apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin kita kemas dengan baik buat ngobatin rasa kangen kita terhadap pementasan, terhadap Narada gitu. Ya semoga dengan apa yang kita lakukan sekarang bisa mengobati kerinduan kalian. Kamu sudah Ayah persembahkan kepada Tuhan. Dan kelak harus menjadi biarawati. Sekarang mohon ampun, karena telah berdosa mempermainkan kesucian ibumu di surga. Tuhanku, mohon ampunmu, ku tahu aku tak pantas, tapi ku bertanya, inikah yang harus ku terima? Oh Tuhanku, mohon ampunmu, hanya padamu aku meminta, kuatkan aku menghadapinya yang menjagaku dan besarkanku. Ku yakin Dia berbuat baik untukku. Tuhan,
Kamu tidak usah takut selama Tuhan ada di sampingmu. Cuma dosa yang membuat kita takut. Karena dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan, bantu aku merawat segala yang Kau berikan kepadaku. Ku tahu tak mudah bagiku mengalahkan dunia yang baru untukku. Kuatkan jiwaku, jamahlah dengan Roh Kudus-Mu hingga aku yakin melangkahkan kakiku menuju jalan-Mu. Dengarkan aku, ku berserah padamu. Tuhan menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan, bukan untuk saling membenci dan memusuhi, tapi untuk saling membantu dan mencintai. Ku mengerti Maria, ku pun telah menduga Kau kan datang dan bertanya akan hal itu. Ku tahu kau gadis yang lugu, ku tahu kau gadis yang polos, namun kau pun belum mengenal dunia, namun kau pun tak ditunjukkan banyak hal. Kau harus tahu, Tuhan ciptakan dunia
Tuhan yang Maha Suci. Di zaman modern ini, wanita tidak bisa dipisahkan dari laki-laki. Mereka harus bisa maju bersama-sama, bersaing bebas dalam menuntut ilmu. Tentu saja, asal tahu batas-batas pergaulan. Untukmu jiwaku, jika memang dia benar untukku, tunjukkan jalanku agar yakin ku tapakkan kakiku. Untukmu jiwamu yang mungkin dilanda rindu, haruskah kita mengalah pada waktu, menyerah pada ragu? Jangan salahkan perasaanku jika sepanjang sore ini hanya dirimu dalam pikiranku. Ingin ku ceritakan pada dunia bagaimana perasaanku. Sesungguhnya padanya, sungguh ini tak dapat ku percaya hingga kini. Seakan yang aku rasa adalah nyata. Sungguhkah rasa ini benarnya tak pernah sedikit pun sebelumnya ku rasa. Tak ingin ku larut lebih, meski yang ku rasa tak pernah berkurang. Padamu, padanya, pada siapa ku bagi. Tiada sekecil pun niat menyakiti, meski diriku tersakiti. Di sini di ruang ini, tunjukkan jawabmu, Tuhan, aku
yang ada di dalam dada. Sudahkah dapat kau percaya, tak pernahkah rasa ini hadir pada hari-harimu? Biarlah perasaanku jadi milikku, karena dinding yang terlalu kokoh, meski hanya bayangmu yang menghiasinya. Ku ingin bersamamu setiap waktu di sampingmu. Jagalah rasamu senantiasa tumbuh mekar di setiap asa. Hingga kapan ku perjuangkan cinta ini, walau jarak, walau badai ku kan bertahan. Hingga setiap mentari hadir di esok pagi, Dan bersama kita akan merasakan hangatnya. Dan bersama kita akan merasakan hangatnya. Semoga Narada makin bisa menyampaikan cerita-cerita yang bisa mengedukasi masyarakat banyak, nggak cuma mahasiswa FP, tapi mungkin orang-orang di luar sana. Karena gimana pun juga kan kita anak psikologi ya, jadi semoga kedepannya bisa tetap ada sisi-sisi psikologi yang bisa dikeluarin di dalam cerita, di dalam pementasan itu sendiri. Pastinya terus ada. Akan tetap ada. Sampai bertahun-tahun, sampai lama. Pokoknya sampai alumni udah berapa puluh generasi lah kalau bisa, amin. Semoga ada orang yang punya hati cukup besar dan mau bekerja keras untuk memperjuangkan Narada tetap ada untuk tahun-tahun ke depannya. Karena Narada seberharga itu buat dipertahanin. Kita nggak tahu kita akan hidup di zaman yang seperti apa setelah pandemi ini. Adalah setelah cobaan yang sangat berat untuk kita semua, Narada bisa bangkit lagi. Semoga hasil dari usaha Narada 5 ini itu nggak sia-sia dan bisa memuaskan hasilnya. Buat kita semua, semoga pertemanan kita nggak cuma sampai di sini doang, tapi bisa berjalan terus di luar Narada. Ini art, dan greatest art itu ya bisa membuat sesama kita bahagia gitu. Dan Narada itu pembawa kebahagiaan tentunya. aku bermimpi sebuah kisah Penuh canda tawa, tiada larang, adakah di sini semua itu ingin rasanya menikmatinya. Satukan mimpimu, satukan nada, satukan rasa dalam sebuah